Nama saya Arjun Ananta Pumolon, NIM 2905050003 dari Prodi Akuntansi. Saya pengampu Natalia Wiyani, SPD MAK AAK dari Universitas Pancasakti. Klasifikasi persediaan. 1. Klasifikasi persediaan tergantung pada apakah perusahaan tersebut adalah 1. Perdagangan atau perusahaan dagang atau manufacturing business, atau pembuatan atau produsen, atau perusahaan manufaktur atau manufacturing business. 2. Dalam perusahaan dagang hanya mengenal satu jenis persediaan, yaitu persediaan barang dagang atau inventory. 3. Dalam perusahaan manufaktur atau pabrik mengenal yaitu persediaan bahan baku atau raw material. 2. Persediaan barang dalam proses atau work in process. 3. Persediaan barang jadi, siap jual atau produk akhir, finish good. Classifying and determining inventory. Classifying inventory. Margination Company 1. Klasifikasi atau inventory. Helpful hint: regardless of the classification, company report all inventory under current assets on the statement of financial position. Manufacturing to company, the classification and raw material, work in progress, finish good. Kepemilikan persediaan. Hak kepemilikan dapat ditentukan di awal transaksi jual beli. Jika persyaratan penjualan franko gudang penjual atau FOB shipping point, maka begitu barang keluar dari gudang penjual, barang tersebut sudah bukan lagi milik penjual, tetapi telah menjadi milik dan tanggung jawab penuh si pembeli. 2. Jika persyaratan penjualnya franko gudang pembeli atau FOB destination point, kepemilikan barang baru akan beralih dari penjual ke pembeli setelah barang tersebut benar-benar diterima atau sampai ke gudang pembeli. Determining ownership of goods. Goods in transit. Ownership of the goods vests to the buyer when the public carries and accepts the goods from the seller. Yaitu ownership process to buyer hard, baru FOB shipping point atau buyer pays freight cost, baru ke buyer. 2. Ownership of the goods remains within the seller until the goods reach the buyer. Kepemilikan persediaan. Jika barang dagang diperoleh atas dasar konsinyasi atau consigned good, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kepemilikan barang tetap berada di pihak pengirim atau yang menitipkan. B. Karena bukan hak atau milik dari pihak yang dititipkan, maka barang konsinya tidak masuk sebagai persediaan pihak yang dititipkan. C. Bagaimana pihak penitip, barang konsinyasi masih tetap akan diperhitungkan sebagai bagian dari persediaan sampai barang konsinyasi tersebut nyata-nyata terjual di konsumen. Pencatatan persediaan. Yang pertama, perusahaan dagang secara sistematis akan menyelenggarakan catatan persediaan untuk menentukan 1. Berapa besar persediaan barang dagang yang tersedia untuk dijual. 2. Berapa besar persediaan barang dagang yang laku terjual. Terdapat 2 metode atau sistem pencatatan persediaan. A. Metode atau sistem pencatatan perpetual. Perpetual Inventory System.
B. Metode atau sistem pencatatan periodik atau fisik atau periodic inventory system. Metode atau sistem pencatatan persediaan yaitu metode perpetual. Persediaan dicatat dan dihitung secara detail, baik pada waktu dibeli maupun dijual. 2. Harga pokok dari barang dagangan yang dijual ditentukan setiap kali penjualan terjadi. 3. Cocok untuk perusahaan yang memiliki frekuensi transaksi yang tidak terlalu tinggi tetapi nilai transaksi besar. Metode periodik, persediaan dicatat dan dihitung hanya pada awal dan akhir periode akuntansi saja, bisa setiap bulan atau tahun, untuk menentukan harga pokok penjualannya. Yang kedua, paling banyak dipakai oleh perusahaan yang frekuensi transaksi tinggi. Nilai persediaan. Dalam akuntansi ada 3 metode untuk menilai persediaan akhir. Pertama, metode FIFO atau first in first out. Metode LIFO atau last in first out. Yang ketiga, metode biaya rata-rata average cost method. Dengan metode FIFO, harga pokok barang yang pertama kali dibeli adalah yang akan diakui pertama kali sebagai harga pokok penjualan. Yang kedua, yang akan menjadi nilai persediaan akhir adalah harga pokok dari unit atau barang yang terakhir kali dibeli. Dengan metode LIFO, harga pokok dari barang yang terakhir kali dibeli adalah yang akan diakui pertama kali sebagai harga pokok penjualan. Yang akan menjadi nilai persediaan akhir adalah harga pokok dari unit atau barang yang pertama kali dibeli. Dengan metode biaya rata-rata, harga pokok penjualan per unit dihitung berdasarkan rata-rata harga perolehan per unit dari barang yang tersedia untuk dijual. Jika harga pokok dari barang yang dibeli adalah tetap sama atau stabil, maka dapat dipastikan bahwa ketika metode penilaian tersebut masing-masing akan menghasilkan besarnya nilai persediaan akhir yang sama, sehingga pengaruhnya terhadap besarnya harga pokok penjualan, laba kotor, serta laba bersih juga akan sama. Jika harga pokok dari barang yang dibeli fluktuatif berubah, maka masing-masing dari ketiga metode penilaian tersebut umumnya akan menghasilkan besarnya nilai persediaan akhir, harga pokok penjual, dan laba kotor, serta laba bersih yang berbeda. Saat terjadinya peningkatan harga barang atau inflasi. Jika menggunakan FIFO, 1. Menghasilkan nilai persediaan akhir dan yang paling besar. 2. Harga pokok penjualan yang paling kecil. 3. Laba kotor serta laba bersih paling besar. Jika menggunakan LIFO, yang pertama menghasilkan nilai persediaan akhir yang paling kecil. Yang kedua, harga pokok penjualan yang paling besar. Yang ketiga, laba kotor serta laba bersih paling kecil. Jika menggunakan biaya rata-rata, menghasilkan nilai persediaan akhir yang paling harga pokok penjualan, laba kotor, serta laba bersih yang berada di antara hasil metode FIFO dan LIFO.